Shalom, selamat pagi sahabat GKPS TV dimanapun berada. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur atas hari baru yang Tuhan telah anugerahkan bagi kami. Dan sebelum kami memulai seluruh aktivitas kami hari ini, kami ingin mendengarkan firman-Mu, jadi pedoman serta suluh di tiap langkah kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat GKPS TV yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini diambil dari kitab Yeremia pasal 1 ayatnya yang kelima. Demikian firman Tuhan. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Sahabat GKPS TV, aku telah menguduskan engkau. Inilah tema renungan kita di pagi hari ini. Salah satu bukti bahwa Tuhan mencintai dan mengasihi kita adalah ketika Tuhan mempercayakan kita untuk melayani Dia. Coba kita renungkan. Kalau Tuhan mau mencari yang lebih baik, lebih pintar, lebih kaya, lebih tulus, lebih rohani, lebih kudus, lebih berkualitas dari kita, tidak begitu sulit Tuhan untuk menemukannya. Namun yang terjadi adalah Tuhan justru menentukan pilihannya kepada kita. Sama seperti bagaimana Tuhan memanggil Yeremia menjadi nabi. Dia membentuk, mengenal, menguduskan dan menetapkan. Artinya apa? Artinya adalah bahwa pelayanan pekerjaan Tuhan harus dilayani oleh orang-orang pilihan Tuhan. Bukan sekedar orang yang cinta Tuhan dan rindu melayani. Bukan soal part-timer atau full-timer, tetapi juga harus full heart, yaitu hati yang dipenuhi oleh urapan Roh Kudus, bukan dengan kekuatan sendiri, tetapi hati yang mau diatur dan dikendalikan Roh Kudus, terlebih harus juga hidup dalam kekudusan. Sebab Allah berkata, sama seperti aku yang kudus, maka kamu juga harus kudus. Sebagai orang-orang yang sudah dipanggil Tuhan, menjadi hambanya, kita harus hidup kudus. Kekudusan adalah hal yang mutlak bagi kehidupan orang Kristen. Bahkan menjadi kunci kehidupan Kristen. Boleh dikatakan bahwa kekudusan adalah harga mati bagi kita orang percaya. Karena sama seperti yang tertulis dalam Matius 5, hanya orang yang suci hatinya dapat melihat Allah. Orang yang suci akan selalu menyadari kehadiran Allah dalam hidupnya. Walau terkadang kita sering mendengar, kalau kita hidup kudus, kita akan dijauhi oleh teman. Kadang ada juga benarnya. Terkadang kita dijauhi. Tetapi jangan salah, makin kita hidup dalam kekudusan, maka hidup akan lebih damai dan semakin diberkati. Dalam kekudusan tidak ada ketakutan. Sebaliknya, dosa akan membuat kita takut dan gentar. Karena itu, jangan kompromi dengan dosa. Hiduplah dalam kekudusan. Sahabat GKPS TV, bagaimana supaya kita dapat berjalan dalam kekudusan? Ini menjadi pertanyaan bagi kita. Yang pertama, menjaga hati dan pikiran. Selama hati dan pikiran bersih dan tertuju kepada Tuhan, maka kita akan terjauh dari praktik-praktik dosa. Mari menjaga hati dan pikiran yang senantiasa tertuju pada Kristus. Mengisi hati dan pikiran dengan mendengar dan merenungkan firman Tuhan agar hati dan pikiran tetap terjaga. Yang kedua, hidup bergaul akrab dengan Tuhan. Mari membangun relasi yang akrab dengan Tuhan agar kita tidak mudah tertipu, terseret dan terbujuk oleh rayuan iblis. Orang-orang yang bergaul akrab dengan Tuhan akan senantiasa berjalan dalam kekudusan karena hidupnya tetap melekat dengan Tuhan. Yang ketiga, tegas. Katakan ya jika ya dan tidak jika tidak. Ada banyak orang yang jatuh ke dalam dosa bukan karena tidak cinta Tuhan,
akan tetapi karena tidak ada ketegasan dalam dirinya. Masalahnya hanya karena tidak tegas. Orang benar adalah orang yang berani dan lantang berkata ya jika ya, dan tidak jika tidak, karena selebihnya adalah dosa. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu menerima Roh Kudus. Mengapa? Karena kita lemah. Kita tidak sanggup untuk menghadapi godaan dunia ini. Sehingga dengan menyadari bahwa kita lemah, kita akan senantiasa meminta tuntunan dan pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan ini. Kuasa Roh akan menolong, menguatkan, dan menyempurnakan kita. Sehingga ketika Tuhan berkata kepada Yeremia dan kepada kita pada saat ini, "Aku telah menguduskan engkau," maka kita harus senantiasa tetap menjaga kekudusan kita. Karena dalam Ibrani 12 ayat 14b berbunyi, "Tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah." Dan Yesus juga berkata, "Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah." So, sahabat GKPS TV, ingin melihat Allah? Hiduplah dalam kekudusan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah memanggil, menetapkan dan menguduskan kami. Ajar kami dan kuatkan kami melalui Roh Kudus-Mu, agar senantiasa hidup dalam kekudusan, sehingga kami layak di hadapan-Mu. Amin. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Kompetisi video kreatif Jubileum 120 telah dimulai. Ikuti tata caranya. Jangan lupa daftarkan gereja kalian. Catat batas waktunya. Dan kalian akan punya kesempatan untuk memenangkan hadiah jutaan rupiah. Shh, jangan mau ketinggalan sama yang lain. Ayo ikutan! GKPS TV